Jamalah kami, lawat kami, urapi kami. Urapanmu turun atas hamamu, atas kami semua yang ada. Kamu boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kami duduk diam mendengar kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, duduk. Apa kabar semua? Kita kemarin sudah sincia. Dapat angpaunya banyak ya, yang single-single ya. Nah hari ini yang saya kasih, saudara yang saya kasihi, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya bahwa ini adalah tema kita di tahun 2025. Ini tahun yang lumayan berat, lumayan rempong. Karena gas melon 3 kilo. Bapak, saya nggak tahu saudara, saya pas sore-sore saudara, saya pergi jemput istri, kenapa ini Tangerang macet parah sekali ini. Saya bingung juga kan, nggak bergerak, padahal kita dengan motor. Lah saya bingung, kenapa ini? Tahu-tahu saudara, manusia tuh kayak jalanan di mana-mana itu pegang 3 kilo. Dulu saya ingat dulu tuh Pak Yusuf Kala dia. Pak Yusuf Kala itu yang ngomong, kita gas melimpah katanya. Jadi dipindahkan dari kompor minyak tanah menjadi gas. Nah awal-awalnya gas balonku meletus melulu kan. Tapi sekarang nggak meletus tapi langka. Jemaat WC adakah yang ngalami ngantri juga? Enggak ya? Jadi keadaan memang juga di luar sana. Kemarin juga Donald Trump diberikan satu statement yang menghebohkan dunia. Banyak bidang kesehatan yang ditutup, WHO yang ditutup, apalagi satu wadah yang mewadai untuk pembangunan di luar negeri juga ditutup sama dia. Tapi saya belajar dari satu pemimpin ini, Donald Trump ini. Saya nggak tahu kenapa ya. Tapi pemikirannya dia itu saya demen dengan pemikirannya dia. Artinya gini, dia punya pemikiran yang tidak seperti orang-orang pada umumnya. Dia berani mengambil satu sikap dan resiko yang luar biasa. Bahkan dia pernah mendidik anaknya dia. Tahu anaknya dia yang terakhir siapa namanya? Kenal ya? Baron. Anaknya dia itu saudara, saya salut sama Donald Trump. Waktu anak ini, dia tidak menginginkan anak ini tadinya awalnya. Jadi dia tidak suka anak. Nah satu saat saudara saya tahu di mana, entah di gereja atau di mana. Anaknya dia diangkat ke atas. Kau anak yang diberkati, kau anak yang sehat, kau anak yang pintar, kau anak yang cerdas, kau anak berhasil, kau anak beruntung. Dia angkat anaknya taruh di atas begini. Sebelum ini pemimpin dunia yang luar biasa. Waktu itu dia belum jadi presiden. Lalu anaknya datang lagi sama dia, masih kecil. Dia bilang sama anaknya, ingat kalau kamu mau berhasil, dia bilang, no drugs, no cigarette, tidak boleh berrokok, tidak boleh obatan, dan no tato. Wow. Di Amerika saudara, itu kan negara yang bebas saudara. Iya kan? Tapi dia berani radikal terhadap anaknya. Dia bilang mau berhasil gitu. Gak boleh minum, gak boleh rokok, gak boleh tato. Saya dari situ melihat bahwa benar ya, orang selevel Donald Trump yang punya bisnis dan usahanya luar biasa. Tapi dia berani berkata bilang gini, saya bukan bos, Yesus bos saya. Amin. Itu satu yang luar biasa buat saya satu pemimpin dunia yang sehebat begitu, orang kaya sedemikian rupa, tapi dia takut kepada Tuhan. Saya mundur ke belakang. Kenapa ini orang sedemikian radikalnya di dalam Tuhan? Orang hebat kan? Kenapa? Orang tuanya saudara ternyata didik dia dari kecil.
baca Alkitab. Dia ternyata terinspirasi dari cerita-cerita di Alkitab. Maka kan dia begitu jadi pemimpin Amerika lagi, dia sikat semua. Sekarang Amerika dibilang mengakui dua jenis kelamin. Apa saudara? Laki-laki dan perempuan. Karena itu cuma ada di Alkitab. Dia bilang begitu saudara. Cuma laki-laki dan perempuan. Google bikin kan sekarang kan gitu. Kalau kita bikin email baru kan, apa jenis kelamin kamu? Laki-laki, perempuan, satu lagi custom. Jadi lu mau pilih yang mana? Lu antara laki-laki atau perempuan. Dan di Amerika juga gitu. Toiletnya gitu saudara. Toiletnya juga gitu. Jadi lu pilih mana toiletnya? Lu mau pilih ke toilet pria atau toilet wanita? Dia toilet abu-abu. Ya kalau kita di sini kan cuma satu kan toiletnya kan, pria dan wanita. Di sana ada 3 toiletnya. Jadi kalau kau di antara kau nih antara pria dan wanita kau mau masuk toilet mana tersedia. Sampai di situ kan kita lihat-lihat ini pria apa cewek. Oke, kebenaran firman Tuhan kita hari ini kita belajar tentang hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa dia gema ya? Mana Bob? Efek atau sengaja pakai efek ini atau saya punya feedback dari efek ya? Oke. Pakai efek ya? Matiin aja efek. Soalnya nanti suara saya ke. Oke, gitu aja. Naik sedikit, efeknya sedikit aja. Kasih sedikit. Nah, kita belajar tentang ini saudara. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saya mengangkat ini supaya saya mau jemaat kita di GBI WC, kita sama-sama, bukan Bapak Ibu saja. Tapi kita semua sama-sama. Kita harus kuat. Amin. Tidak boleh ada orang yang cengeng. Punya mental baja. Karena hidup ini saudara nanti kita uraikan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini tidak berkata, oh kalau kita ikut Tuhan Yesus semuanya mudah. Tidak. Semua jadi gampang, semua jadi enak. Lain sebab tidak seperti itu. Minggu lalu saya sudah jelaskan tentang kepada kita. Harus kerja. Mau sukses, mau berhasil, kerja jo. Ya kan? Kadang-kadang kita kan pikir, wah tenang saja, saya berdoa saja nanti Tuhan tolong. Tidak. Kemarin saya sudah jelaskan. Berdoa dan juga bekerja. Doa terus juga tidak kerja ya tidak bisa. Bekerja terus juga kalau tidak doa juga tidak bisa. Berdoa dan bekerja. Nah hidup kita itu harus kuat. Ya kuat. Jangan sampai hanya gara-gara jodoh. Ya kan? Gara-gara jodoh. Lalu kita mulai putus asa. Hilang dunia kita. Gak boleh ya. Sini yang sudah pacaran ya. Setia dengan pasanganmu. Oke, berikut coba. Ada PowerPoint-nya. PowerPoint-nya sudah di-share ke Doni. Ya, oke. Tahun 2025 tahun D2KN. Udah hafal semua ya? Bisa-bisanya. Oke. Di mana ini? D2KN ini mana? Ada yang kuning itu. Dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kita diharapkan untuk kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kalau bulan Januari, hampir 4 minggu itu saya uraikan tentang Tuhan itu dalam kekuatan kuasanya. Tuhan pelihara kesehatan kita, Tuhan pelihara pekerjaan dan bisnis kita, Tuhan pelihara keluarga kita. Dan minggu ini kita belajar bagian yang A-nya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Berikut. Nah, ini hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Berikutnya adalah ada 3. Oke, next saja. Ada 3 alasan kenapa kita harus kuat. Kenapa kita ini harus kuat? Kenapa kita tidak boleh cengeng? Kenapa kita tidak boleh anak sekarang ada anak Gen Z, anak Gen strawberry. Udah pernah dengar belum? Ada anak Gen Z, ada anak Gen Z itu umur berapa ya? Saya anak Gen berapa nih?
Dan satu lagi ada anak gen stroberi. Tahu ya anak gen stroberi, udah tahu belum? Tahu nggak? Itu sedang lagi heboh, saudara. Kenapa saya bilang lagi heboh? Anak gen stroberi beda dengan kita zaman dulu. Kalau guru omelin kita nurut. Ya kan? Sekarang saudara, Bapak Ibu omelin, jadi guru omelin anak orang coba. Dilaporin saudara. Dilaporin. Zaman dulu kita gak bisa lawan sama guru. Di depan gurunya ngomong gitu. Anak sekarang dia bisa lawan sama guru. Apa lupa? Dan kalau kita sentuh, nangis dia. Lapor dia. Kena kasus kita. Gen stroberi itu kalau disentuh sedikit, dia nangis. Diomelin sedikit, nangis. Mana nih anak-anak nih? Saya di rumah itu, saya kalau lihat mereka nangis-nangis, gue bilang, tidak bisa. Ini bukan zaman lagi. Harus kita apa? Kuat. Amin. Tidak boleh punya mental kayak gitu. Nanti kalau dia nangis sedikit kita biarin, dia cengeng kita biarin. Tidak bisa. Oke, kenakanlah, yang pertama adalah ada 3 alasan kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena yang pertama di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa kita ini harus kuat? Karena alasan yang pertama adalah karena ada tipu muslihat iblis. Sudah dia tipu, dia muslihat lagi. Apa itu? Tipu dan muslihat. Setan itu pekerjaannya dari sananya memang penipu dia. Jadi kalau ada orang yang janji-janji kalau tidak tepati janjinya, penipu itu. Penipu saudara. Tipu muslihat iblis. Kita harus kuat karena iblis punya tipu muslihat. Nah, tipu muslihatnya seperti apa? Nah, kita mau lihat next berikutnya. Nah, ini saudara, yang pertama adalah tipu muslihat iblis. Itu begini saudara, penipuan melalui kesalahan interpretasi atau tafsiran ayat-ayat Alkitab. Setan itu saudara, dia mau nyerang kita, dia pakai ayat saudara. Dia datang kepada kita. Kalau firman Tuhan bilang, jangan kau makan buahnya. Lalu dia putar balik itu ayat. Di Kejadian pasal yang ke-3 ayat 1 sampai 5 itu. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan buah itu. Pada waktu kamu makannya, kamu akan mati. Setan bilang, siapa bilang? Tuhan tahu. Kalau kamu makan buah itu, nanti kamu sama seperti Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya kan? Dia penipu ini. Pakai ayat Alkitab. Dia coba menafsirkan itu menurut seleranya dia. Lalu disodorkan kepada kita. Yang anehnya, kita yang dengar langsung daripada sumbernya, terpengaruh dengan sumber lain yang mempropaganda kita. Ya kan? Kita terima langsung. Tuhan bilang pada waktu kamu makannya, kamu akan mati. Dengar itu langsung dari Tuhan. Tapi setan datang memutarbalikkan itu. Setan bilang tidak seperti itu. Persoalannya adalah saudara, kita buka ruang itu buat setan. Kalau seandainya si Hawa ini, ya kan, yang tergoda kan si Hawa. Tapi kenapa yang paling dapat hukuman adalah Adam? Yang tergoda kan, ini minggu depan kan kita mau Valentine nih. Sebenarnya kalau saya jadi si Adam, kan Adam seandainya saudara, Adam tidak makan, sekalipun itu dikasih. Aduh sudah terlanjur saya makan. Tuhan tidak akan menghukum dunia. Tuhan tidak akan membatalkan perjanjian kepada manusia. Tapi karena Adam saking sayangnya, saking cintanya kepada siapa? Hawa. Ikut makan. Kalau kita mau jadi Adam kan, kita bisa aja ya, kita jadi Adamnya kan. Kan dia dengar langsung. Waktu Tuhan berfirman kepada
uh, untuk tidak boleh taman itu taruh di taman itu, Hawa kan belum ada. Hawa kan belum ada kan. Kan dia tahu sendiri itu bara. Nggak boleh. Harusnya dia nasihatin bininya. Lu jangan lu. Lu nggak boleh ngambil lu. Lu nggak boleh begitu lu. Lu ambil kita mati lu. Kan bisa dia tegur gitu kan. Tapi di catatan Alkitab tidak beritahu demikian. Atau mungkin si Hawa sudah makan. Cepat-cepat lu gosok gigi lu. Cepat-cepat buang itu. Lu dicekek lehernya. Jangan lu keluarin. Kan bisa. Tapi kan si Adam saking cintanya ya. Karena kan cerita sebelumnya kan dibawa semua binatang kepada dia. Dan dia tidak menjumpai yang sepadan dengan dia. Dia bilang, ya kalau ini gue gak sayang dia, siapa lagi yang gue sayang? Masa gue sayang gajah? Masa gue sayang zebra? Kan gak ada lagi nih. Cuma dia satu-satunya. Jadi kadang kayak gitu kan. Saking kita cintanya, pokoknya dia, yang lain gelap semua. Dunia ini cuma kita berdua, yang lain ngontrak. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Adam ikut makan. Kenapa? Waktu kita ikut makan, waktu Adam ikut makan itu, justru dia masuk dalam perangkapnya iblis. Tipu muslihat iblis kadangkala datang menyamar menggunakan ayat-ayat Alkitab. Di luar sana kan Bapak Ibu mungkin udah pernah mendengar di TikTok lah lain sebagainya. Yang sudah mulai menyebar dengan sedemikian rupa, meragukan ketuhanan Yesus dan lain sebagainya. Meragukan keilahian daripada Tuhan dan lain sebagainya. Itu dia menggunakan ayat-ayat Alkitab. Kenapa orang yang tadinya dia percaya kepada Yesus, lalu dia meninggalkan Yesus. Tapi sampai di luar sana, dia tidak membahas imannya dia yang baru itu. Tapi dia membahas iman yang sekarang dia ada di sebelumnya dalam Yesus. Kenapa? Karena banyak cerita di Alkitab yang sangat menarik untuk perlu kita pelajari. Dan iblis menggunakan ayat-ayat Alkitab. Yang kedua, kalau kita buka Matius pasal 4 ayat 11, 1 sampai 11, Yesus pun dicobai menggunakan apa? Ayat-ayat Alkitab. Yesus pun dicobai menggunakan ayat Alkitab. Tipu muslihat iblis. Dia bilang kepada Yesus, kalau kamu sujud menyembah kepada saya, semua kerajaan bumi ini dan segala kekayaannya saya akan berikan kepada kamu. Bapak Ibu perlu perhatikan Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5, pasal yang ketiga, dan bandingkan dengan Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Itu sebenarnya di Kejadian pasal yang ke-1, pasal yang ketiga, itu manusia sudah menyerahkan kunci yang diberikan Tuhan kepada manusia itu. Lalu manusia serahkan itu kembali serahkan kepada direbut oleh setan. Maka waktu pas Matius pasal 4, itu kuncinya dipegang sama dia. Setan sudah pegang. Maka dia menguasai kekayaan, dia menguasai kerajaan, dia menguasai sistem yang ada, dia kendalikan. Tapi begitu Yesus datang, Yesus mati di atas kayu salib, kelar dia. Kuncinya dikembalikan kepada Yesus dan Yesus itu serahkan kepada kita. Minggu lalu saya sudah uraikan itu. Berikutnya, yang kedua. Yang kedua adalah Efesus pasal yang tipu muslihat iblis yang kedua adalah menanamkan kekhawatiran dan keraguan. Iblis juga memanipulasi pikiran manusia untuk menanamkan keraguan dan ketakutan dalam banyak kasus. Seperti dalam Alkitab Ayub. Iblis berusaha untuk menyesatkan orang dan membangkitkan keraguan tentang kasih dan keadilan Tuhan. Contoh kasusnya adalah seperti Ayub. Siapa nggak kenal Ayub? Baik nggak? Baik. Sehat nggak? Beriman nggak? Beriman. Orang saleh yang mengungkapkan bahwa dia itu benar dan saleh itu bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Tapi orang ini pun sedang mengalami masalah. Masalahnya apa saudara? Masalahnya adalah dia diperhadapkan dengan dia harus kehilangan harta benda. Dia harus kehilangan anak. Dan dia harus mengalami sakit penyakit. Saking penyakitnya parahnya, gatal saudara. Dan cobaan yang paling berat yang dihadapi oleh Ayub bukan kehilangan harta benda. Bukan kehilangan anak-anaknya.
Bukan karena sakit penyakitnya. Tapi pencobaan yang paling berat yang dihadapi oleh Ayub siapa saudara? Menghadapi istrinya. Bapak Ibu perhatikan di Alkitab. Pencobaan itu paling terakhir saudara. Itu paling berat. Bukan karena kehilangan harta benda. Bukan karena kehilangan anak-anaknya. Bukan karena dia mengalami sakit penyakit. Tapi yang paling berat adalah waktu dia menghadapi perkataan istrinya bilang apa? Sekarang masih setiakah engkau kepada Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Kalau ras di dunia sudah keluarkan jurusnya, sudah seperti itu, kira-kira itu Bapak Ayub bertahan tidak itu? Kan ras yang paling kuat di dunia kan cuma ibu-ibu. Ya kan? Dia belok ke kanan, kita ke kiri, tetap kita yang salah. Dia masak-masak kurang enak, tetap pria yang salah. Siapa suruh lu makan? Nah kan tetap. Ya kan? Itu adalah tantangan yang paling berat. Kenapa? Karena dari segala ujian yang diperhadapkan kepada Ayub, satu kata kunci yang mau iblis mau daripada Ayub pada Ayub mengeluarkan perkataan bilang begini, saya mengutuki Allah saya. Itu maunya iblis. Maka perhadapkan penyakit supaya dia menyangkal Tuhan. Perhadapkan kehilangan harta benda supaya dia menyangkal Tuhan. Perhadapkan kepada dia penyakit supaya dia menyangkal Tuhan. Terakhir istrinya bilang, masih setiakah engkau? Berarti Ayub, dia segala sesuatu yang ada, dia masih tetap setia. Itulah sebabnya dia menanamkan keraguan dalam kehidupan kita. Maka ke Mazmur pasal 73 bilang gini, saya ini cemburu, saya ini hampir tergelincir dan jatuh dan kehilangan imbang. Saya ini hampir tinggalkan Tuhan, saya ini hampir tidak setia, saya murtad dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya cemburu kepada mereka yang di luar Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur pasal 73. Kenapa? Aku memperhatikan mereka yang di luar sana, mereka yang tidak beribadah, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak congkak, mereka yang membelakangi Tuhan. Tapi hidup mereka gemuk-gemuk, sehat-sehat. Baca di situ ya, Mazmur pasal 73. Kita temukan itu. Mereka yang tidak layani Tuhan dan lain sebagainya. Enak hidup mereka. Hampir saya tinggalkan Tuhan, kata pemazmur. Bani Asaf bilang. Kenapa? Karena dia iblis coba memanipulasi, menanamkan satu perbandingan antara orang yang setia kepada Tuhan dan orang yang tidak setia. Lalu menanamkan benih keraguan. Lalu Bani Asaf ada di tengah-tengah. Dia kenal Tuhan, kok makin kesini kok makin hidupnya susah. Dia tidak kenal Tuhan, kok hidupnya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Ragu nggak? Ragu. Ya kan? Kita di luar sana juga sama seperti itu kalau kita membandingkan kan. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan dan lain, hidupnya itu kayaknya pas-pasan. Mereka yang nggak kenal Tuhan, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Mazmur 73 di ayat selanjutnya dibilang gini. Tetapi sesungguhnya mereka taruh di tempat yang licin. Dan mereka menuju kepada kebinasaan. Sedangkan aku dipersiapkan menuju kepada kekekalan. Kalau kita tahu alur ceritanya kayak gitu, kayaknya kita lebih baik gue pilih yang susah ini karena hidup saya kan cuma di dunia ini cuma 80. Ya kan? Cuma 80. Saya sudah 50 tahun ini. Jadi sisa 80 lagi, 30 lagi. Kan hidup kita kayak gitu kan, singkat kan. Perasaan kayaknya gue belum lama gue main bola kan, lumpur-lumpur deh. Kok sekarang gue jadi bapak-bapak? Udah main lumpur. Gue ingat kayak dulu gue masih main lumpur deh. Gue masih naik manjat-manjat pohon. Kemarin karena rumah saya belakangnya. Sekarang kok gue manjat ini ke atas, kok susah. Apa karena perut saya sudah one pack kali. Udah susah. Karena udah umur sudah singkat kita. Yang berikutnya saudara, next, coba ayat, yang ketiga, tipu muslihat membuat manusia itu sombong.
Setan itu paling pintar menggunakan ayat-ayat Alkitab. Dan yang ketiga apa? Tipu muslihatnya membuat manusia sombong. Iblis dapat membuat manusia merasa sombong dan tinggi hati. Itu alami. Manusia itu saudara, gak usah ngomong jauh-jauh. Kalau dia sudah punya kekuatan sedikit, dia sudah punya keberhasilan sedikit, sombong itu dia. Kita Manado bilang, somolai dia, somolai gara-gara dia. Punya jabatan sedikit, sudah mulai. Itu kayaknya tanduknya udah mulai tumbuh. Nah, contohnya iblis dapat membuat seseorang merasa bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Merasa dirinya itu lebih baik. Merasa dirinya itu lebih hebat dari orang lain. Merasa lebih jago dari orang lain. Merasa dirinya lebih apa lagi? Lebih dan lebih dari orang lain. Dan menganggap orang lain itu rendah. Nah, contoh kasusnya itu di Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai 14 berbicara tentang ada dua orang yang menghadap ke rumah Allah berdoa. Yang satu orang Farisi, yang satu orang pemungut cukai, seorang pemungut cukai. Tahu pemungut cukai ya? Farisi tahu ya Farisi ya? Farisi itu satu golongan yang tahu tentang Alkitab. Banyak baca Alkitab. Orang yang tahu tentang Alkitab tapi tidak pernah melakukan. Tahu tentang firman Tuhan tapi tidak pernah melakukan. Tapi dia tampil paling depan. Banyak ngomong tentang firman Tuhan. Nah, ini orang Farisi berdoa saudara. Berdoa bilang begini. Dia berdoa dan menghadap ke atas. Tuhan, saya ini adalah orang yang suci. Saya ini adalah orang yang memberi perpuluhan. Kalau Bapak Ibu baca di sini, memberi perpuluhan. Saya ini orang yang berpuasa, berdoa. Sehari berapa kali dijelaskan di situ. Saya tidak seperti orang itu. Dia nunjuk ke orang itu. Dia seorang pendosa. Dia seorang pembohong. Dia seorang pendusta. Dia seorang apalagi dia tunjuk kepada orang itu. Dan dia merasa diri di hadapan Allah. Saya lebih layak dibenarkan. Saya lebih layak untuk dapat pertolongan Tuhan. Tapi pada kisah itu Yesus bilang gini, menanyakan pada orang, siapa kira-kira dari dua orang, siapa doanya atau siapa yang paling berkenan? Siapa saudara? Pemungut cukai. Pemungut cukai ini dia merasa dia berdosa, dia mojok, boro-boro kepala keangkat, dia tunduk, dia malu. Tuhan, aku ini orang berdosa, aku tidak layak, aku ini orang yang tidak pantas, tapi saya bisa ada karena kemurahan Tuhan. Iblis itu coba mengganggu kita dengan kesombongan. Kenapa? Karena iblis itu jatuh karena apa saudara? Iblis itu jatuh, Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Ingat baik-baik itu. Tidak seperti itu teman-teman kita di seberang sana. Setan dibuat dari api. Kita tidak. Tuhan itu tidak pernah ciptakan setan. Ingat ya, kalau ditanyain ya. Apakah Tuhan menciptakan setan? Tidak. Tapi yang membuat dia jadi setan siapa? Dia sendiri. Kenapa? Karena dia bilang begini, aku hendak menyamai Allah. Karena kesombongannya dia. Iblis itu jatuh karena kesombongan. Maka kalau kita baca di Alkitab, banyak orang yang Tuhan kecam tentang orang yang sombong dengan orang yang rendah hati. Karena itu adalah tipu dayanya setan. Itu akar persoalannya. Karena itu adalah bapaknya. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang sombong dalam hidup. Banyak hal saudara, banyak hal. Nanti saya kupas lebih jauh lagi kepada kita tentang manipulasi ini. Berikutnya, yang kedua, alasan yang kedua. Karena saya sampai hanya 3. Alasan kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah di Efesus pasal 6 ayat 12. Bukan 12. Ini keyboardnya si Erik ini. Kalau saya tidak 1-2. Kalau enggak nongol-nongol itu. Jadi 1-2-2, dua-duanya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kenapa kita harus kuat? Karena perjuangan kita itu bukan melawan ini orang-orang seperti ini saudara. Tapi melawan apa?
penghulu-penghulu, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa kita harus kuat? Karena ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena kita tidak pernah melawan darah dan daging. Lawan kita itu nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan itu bukan lawan. Jadi kalau Bapak Ibu boleh lihat kiri kanannya, lihat sama dia. Lu kelihatan, bukan lawan gua. Kamu kelihatan, itu bukan lawan kita. Sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, siapa yang tidak kelihatan? Ada 4 yang berikut coba. Nah ini saudara, 4-nya nih. Siapa? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kenapa melawan siapa? Pemerintah-pemerintah. Kekuatan rohani yang jahat yang berkuasa di dunia ini. Yesus disalibkan. Karena apa? Karena apa saudara? Kekuatan rohani. Karena apa? Ahli-ahli Taurat. Ya kan? Itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Yang sok pintar tentang menafsirkan ayat yang sesuka mereka. Berdasarkan ayat ini. Yesus kami jumpai. Dia telah bekerja di hari Sabat. Ya karena waktu itu Yesus kutuk pohon ara kan? Memetik ya. Sedangkan Taurat itu mereka rumus sama demikian rumus. Taurat itu dirumus. Ada 363 aturan dalam hukum Taurat. Salah satunya adalah di hari Sabat tidak boleh bakaca, bacarmin. Tadi pagi Bapak Ibu bercermin kan? Saya juga bercermin saudara. Karena saya harus ngepas dulu ini jas. Saya harus pas. Kira-kira kalau saya kancing masuk enggak? Kalau enggak masuk ya saya lepas. Nah, di hari Sabat tidak boleh kaca. Kenapa di hari Sabat? Kenapa itu saya jadi highlight atau saya jadi topiknya? Karena gini, di hari Sabat itu tidak boleh kita bercermin. Kenapa? Karena waktu kita bercermin dikatakan di penjelasannya lebih jauh. Waktu kita bercermin lalu kita lihat rambut kita ada yang putih. Ya kan? Uban kan? Aduh. Lalu kita cabut itu rambut, dianggap kita sudah kerja. Bagus-bagus kalau kita di kamar, kalau ada yang lihat kan. Kalau misalnya suami istri kan. Ini tadi malam ribut dengan istri kan. Misalnya. Bagaimana supaya saya ini memperkarakan istri saya kan. Kan undang-undang kan dibuat begitu untuk ditelanggar. Kebetulan habis tadi malam gue ribut sama dia. Dia cermini, gue foto dia kan. Gue viralkan dia. Dia cabut ini uban. Pak Imam kata dia. Lapor kepada imam. Ini bini saya cabut uban nih. Dia bekerja berdasarkan peraturan hukum Taurat yang ada. Ini diapain ini? Maju ke depan, kita lempar batu, selesai dia. Kan habis selesai kan gue bisa kawin lagi. Itu sedemikian rupa saudara. Pemerintah, kekuatan rohani yang jahat yang berkuasa di dunia. Pada zaman Yesus betul mengalami itu. Yang kedua ada penguasa-penguasa, kekuatan rohani yang jahat yang memiliki otoritas dan kekuasaan. Dia punya otoritas untuk menjatuhkan orang itu benar atau salah. Pada zaman Yesus itu dialami oleh Yesus sendiri. Bahkan saudara perhatikan, siapa Pilatus ya. Pilatus pun dia tidak temukan kesalahan Yesus. Tapi karena otoritas sudah mencantumkan bahwa dia harus dihukum mati. Maka dia, itu kekuatan rohani yang gak kelihatan. Yang kelihatannya itu sistemnya yang membuat sedemikian rupa. Aturan yang dibuat sedemikian rupa. Oke, yang penghulu-penghulu dunia yang gelap ini adalah kekuatan rohani yang jahat yang berkuasa di dunia ini yang menyebabkan kegelapan dan kesesatan. Bangsa Israel mengalami kegelapan dan kesesatan. Kenapa? Karena mendengar nasihat dari penghulu-penghulu. Siapa itu penghulu-penghulu? Imam-imam. Kalau kita baca di itu ada Nabi Hizkia ya. Yang nubuat tentang yang baik. Tapi ada nubuat bahwa Tuhan akan melakukan hukuman. Lalu ada satu nabi juga bilang, tidak, kita aman, kita terkendali. Dan lain sebagainya.
Dan mereka mengikuti itu, rajanya mengikuti itu karena itu keinginan rajanya. Sedangkan ini dia bilang tidak, ada kan datang hukuman dari Tuhan karena ketidaktaatan dan lain sebagainya. Tapi Nabi siapa? Sedekia. Imamnya Yeremia. Ya, imamnya namanya Yeremia. Yang benar, imam yang benar, yang nabi yang gak benar apa sedikit. Membuat bangsa itu tersesat. Sama seperti itu, saudara. Lalu roh-roh jahat di udara, kekuatan rohani jahat yang berada di sekitar kita yang coba untuk mempengaruhi kita. Ada roh-roh di udara yang kita nggak kelihatan, yang coba untuk mempengaruhi kita. Ya, itu yang kedua. Kenapa kita ini harus kuat? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau melawan darah dan daging kan, kalau kita orang timur bilang, kalau kita bakar dia kan selesai kan. Kalau melawan darah dan daging. Kalau kita musnahkan dia kan bisa selesai. Kita melawan yang gak kelihatan. Jadi kita harus kuat. Kalau tidak kuat, kita bisa terbawa arus. Yang ketiga adalah Efesus pasal ke-6 ayat ke-13. Coba berikut. Ya, Efesus 6 ayat ke-13. Ada 3 alasan kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebab Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kenapa kita harus kuat? Karena Tuhan mau kita tetap berdiri di dalam Tuhan. Amin. Berdiri di dalam iman kita. Berdiri dalam pengharapan kita, berdiri di dalam kasih kita. Tidak mau digeserkan, tidak mau diombang-ambingkan, tidak mau diputar-balikan. Amin ya. Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu pernah lihat tanda putar balik? Pernah lihat kan? Nah, kalau saya lihat tanda putar balik, saya bilang itu penipu. Putar balik kan? Bohong dia. Kan tanda putar balik kan, ini dia nipu dia. Tanda putar balik. Nah saudara saya tetap berdiri. Tuhan mau gitu saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Dia mau kita kuat. Kenapa? Karena tantangan kita ke depan luar biasa. Kita tidak melawan yang gak kelihatan. Kita melawan sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Kita tidak punya otoritas, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya sarana dan lain sebagainya. Kita tetap berdiri dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Tetap setia. Amin. Amin. Anak-anak muda, hari ini saya mau ingatkan kepada kalian. Hari ini saya nggak tahu kalian ya. Bisa saya nggak tahu. Karena saya pernah di pelayanan saya di Jawa dulu juga gitu. Saya udah ingatkan gitu. Saya bilang setia sama Tuhan. Tapi saya dengar kabar dia tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena pasangan. Amin ya. Jangan karena hanya pasangan kita putus lalu ditinggalkan Tuhan. Imanmu kecil. Itu sebabnya kamu gak kuat di dalam Tuhan. Nah bagaimana caranya supaya saya tetap berdiri dalam Tuhan? Next. Caranya bagaimana? Supaya saya ini kuat di dalam Tuhan. Pada ayat yang ke-13 itu menjelaskan itu kepada kita. Caranya adalah sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita tetap berdiri, Tuhan mau kita ambil seluruh senjata perlengkapan Allah. Ada begitu banyak senjata perlengkapan Allah yang Tuhan berikan pada kita. Ada beberapanya, ada satu adalah berdoa, baca firman Tuhan, beribadah, bersaksi dan menjadi saksi. Banyak orang bisa bersaksi, tapi tidak menjadi kesaksian. Ya kan? Kita bilang kita ini suratan Kristus yang terbuka dibaca orang. Setia beribadah, rajin berdoa, rajin ke gereja dan lain sebagainya. Kelakuan kita itu menjadi suratan terbuka juga. Maka saya bilang, itu senjata kita. Kita bersaksi tentang Tuhan baik. Tapi kita juga harus menjadi saksi. Gak gampang menjadi saksi, kenapa? Jadi contoh. Amin ya. Jadi teladan. Bahwa kita itu berubah. Saya sudah terima Tuhan, saya sudah kenal Tuhan. Tapi kelakuan saya pernah saudara, di gereja saya dulu. Pokoknya habis selesai ibadah, ada satu bapak-bapak. Selalu itu, tiap saya mau
Saya mau cari tahu dia, maksud saya kita ketemu, kita konseling dulu lah. Kenapa? Dia Pak Kem lihat tuh. Habis pelayanan di mimbar Pak Kem lihat. Oh haleluya, rohani banget Pak Kem. Di rumah Pak Kem, dia gak masakin saya nasi. Di rumah Pak Kem, dia gak beresin rumah. Di rumah Pak Kem, saya sama anak-anak kita dicuekin Pak Kem. Tapi di gereja, oh haleluya. Ya kan? Jangan juga saudara, di gereja kita senyumnya manis luar biasa karena sambut tamu. Shalom. Tapi di rumah sama suami kita, sama istri kita. Apa kabar? Halo? Tuhan mau jangan sampai kita punya kelakuan kita itu dipakai iblis nyerang kita. Maka Tuhan bilang, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Baca firman Tuhan. Luangkan waktu 1-2 detik juga boleh. Baca aja tuh. Kalau nggak tahu bagaimana bacanya, buka HP-nya Pak Kem. Kadang-kadang tiap hari saya kirim kan. Baca dulu saudara. 1-2 ayat baca juga nggak apa-apa. Tapi itu adalah senjata kita untuk kita kuat di dalam Tuhan. Kita makanan aja, makan rohani, makanan jasmani saja. Kalau kita nggak makan 1 hari, lemas. Setiap Jumat saya puasa, lemas. Tahan ini barang kok. Kenapa ini pinginnya maunya makan? Gue lagi puasa. Apalagi rohani kita. Lalu apalagi? Beribadah. Itu dan lain sebagainya. Yang kedua, mengadakan perlawanan. Lawan saudara. Jangan bilang, kan saya manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita kan manusia. Itu tipu muslihat iblis itu. Kan saya manusia, dikit-dikit juga boleh lah. Kan saya manusia penuh dengan dosa. Jadi bolehlah saya langgar-langgar dah. Bolehlah saya coba-coba ini. Bolehlah. Gitu. Itu kita udah mulai memberi peluang. Alkitab bilang gini. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada iblis dan lawanlah. Tunduklah kepada iblis lagi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Saking semangatnya saudara. Tunduklah kepada iblis, maka Allah lari daripadamu. Di mana setannya saudara? Setannya ada di mana? Kalau kita baca ini setan ada di mana? Setannya ada di mana? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah setan. Iblis, maka ia akan lari daripada setannya ada di mana? Di mana setannya? Di rumah, di kamar mandi, di kuburan. Setannya ada di mana? Ternyata saudara, hati-hati nih, ini tubuh ini Alkitab. Ia lari daripada, ya kalau saya tunjuk ke Bapak Ibu, 4-nya ke saya juga kan. Setan itu pergi. Kita harus mengadakan perlawanan. Tidak boleh toleransi sama dia. Tidak boleh kasih ruang kepada dia. Karena itu tunduklah kepada Allah. Kenapa disebut tunduklah kepada Allah? Karena itu mengcounter orang yang sombong tadi, orang yang lain sebagainya. Kalau dia tidak tunduk kepada Allah, dia tidak mungkin bisa usir setan. Sudah pernah usir setan? Setan di luar sana saya sih sudah usir. Tapi setan di rumah saya nggak boleh usir. Itu bahaya. Setan di luar sana saya usir. Setan di rumah saya nggak boleh usir. Bapak Ibu tuh tahu ya? Tahu ya? Karena istri saya tahan soalnya. Jadi kalau dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi. Lah kalau dia pergi benar nah, gawat saya kan? Urusan dengan mama mertua kan? Ya kan kalau kita gitu kan. Pokoknya gue berdoa, dalam nama Tuhan Yesus pergi setan. Pergi setan. Tiba-tiba istri angkat saya koper pergi. Kenapa kamu pergi? Ya kamu tadi usir saya. Nah maka matang kita kan.
Tapi maksudnya adalah setan itu, iblis itu. Oke, yang ketiga, caranya supaya kita kuat di dalam Tuhan, tetap berdiri dalam Tuhan adalah menyelesaikan segala sesuatu. Kalau ada tugas kepada kita, selesaikan tugas itu. Maka di ayat yang ke-13 itu, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau di kita, kapan kita disebut seorang yang berdiri teguh dalam Tuhan? Ketika kita menyelesaikan segala sesuatu. Maka dijelaskan oleh 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itu baru namanya kita berdiri teguh dalam Tuhan. Selesaikan ini bara. Selesaikan iman kita. Sampai selesai. Sampai tutup mata. Ya tidur. Tutup mata kan tidur kan. Sampai selesai kita kembali kepada Tuhan. Kita selesaikan tetap setia kepada Tuhan. Kiranya hari ini. Oke, next. Berikut. Menguatkan kita. Kesimpulannya adalah gini saudaraku yang saya kasih dulu. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena ada tipu muslihat iblis. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Supaya kita menjadi orang yang tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu menguatkan kami, mengokohkan kami. Kami bukan sekedar mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk melakukannya. Hari ini kebenaran firman mengingatkan kepada kami. Hendaklah kami kuat di dalam Engkau. Firman Muhammad sudah sampaikan. Biarlah ketiga hal ini kami harus renungkan dalam kehidupan kami. Kenapa kami harus kuat? Karena perjuangan kami bukan melawan dan darah. Karena ada siasat daripada iblis. Tapi Tuhan juga mau supaya kami tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Meteraikan firman-Mu. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.